Kita punya yang namanya saung ilmu, gitu, yang berkegiatan di khusus lapak pemulung, yang ditujukan khusus buat anak-anak pemulung, baik yang putus sekolah atau masih lanjut, dengan tujuan supaya si anak merasakan pendidikan. Ada satu masa, ada satu sisi, kan dikala kita dalam keadaan sempit dunia, dalam keadaan kita bingung, pasti kita mengadu cuma kepada satu apa yang kita punya, yaitu keyakinan kita dan keimanan kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, kita landing di Jeddah, jadi kita masih lanjut lagi naik bis 1 jam menuju Makkah. Setiba di Makkah, ya, yang dibimbing oleh Pak Agus dari Travel, yang menyatakan, wah kita udah tiba nih di Makkah. Tadinya kita capek segala macam, malah lebih gini. Nah, kita terpacu terus bersemangat. Aduh, cepatannya biar kita melaksanakan umrah itu segala macam. Terus yang begini, aduh, mata dan pikir gini. Gue pengen ngeliat rumah Allah, Ka'bah segala macam. Itu udah cuma itu aja yang terpikirkan gitu ya. Alhamdulillah pertama kali menjejakkan kaki begitu sampai depan Masjidil Haram, melihat 2 tiang gitu, gak coba, Masya Allah, Subhanallah. Ternyata emang begitu menjejakkan kaki di situ, waduh, apa ya, yang terpikirkan pertama kali gitu, Allah benar-benar nuntun gue sampai depan rumahnya. Begitu sampai depan Ka'bah kita tawaf, begitu melihat Ka'bah ya otak gue cuma gini, inilah magnet umat muslim dalam rumah Allah yang selama ini gue cuma bisa lihat di gambar apa terus di TV-TV, tapi ternyata gue ada di sini gitu. Terasa banget gitu bahwasanya sesuatu yang di dasar hati itu benar-benar keluar gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya mungkin ini apa ya, impian semua umat muslim ya, dan gue salah satunya yang tiba di sana, berada di sana. Inna safa wal marwata min sya'airillah hadzal baita wa in amara la junaha alaihi. Nah, di sana kondisi udaranya memang benar-benar dingin, terus kita masih pakai ihram, ambil wudhu. Ya kalau bicara dingin pasti dingin banget, tapi itu tidak dirasa ya, karena pada akhirnya kita terfokus terus berpikir gitu. Ini saat terbaik buat kita ada di sini, ya ibadah aja, gitu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.
ya otomatis setelah ada di sana berharap dan selalu berharap bisa di sini selamanya atau bisa kembali lagi kemarin gitu, bersama orang-orang yang kita cintai lah yang pasti gitu. Lupa hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Terima kasih banget gitu telah udah nunjuk gua untuk berangkat ke sana, tiba di sana dan melakukan semua kegiatan yang umat Islam dambakan. Sedangkan gua salah satu yang nggak layak sebenarnya, tapi karena ini panggilan, ya rasa syukur itu susah buat diungkap lagi gitu. Dan alhamdulillah bisa kupenuhi panggilanmu dengan kondisi terbaik. Mimi, saya berangkat, Mi, kerja. Hati-hati ya, favoritnya banyak ya. Ya, alhamdulillah. Nama saya Erwin Saleh, tetapi di sini lebih biasa dipanggil Sating. Usia saya 40 dan saat ini saya tinggal bersama orang tua saya. Mi, berangkat, Mi. Ya, Assalamualaikum. Ya seperti umumnya usia-usia ya seperti saya ini ya ada kerjaan di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Tolong fotokopiin itu 10 lembar yang tadi ya. Tadi bagiin ke sini semua ke meja. Ya karena saya seorang piling boy, maka dari itu kita datang lebih dulu agar mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan karena memang tugas kita adalah menunjang semua kegiatan karyawan. Kita tahu Jakarta dengan kondisi keadaan ya kan saat ini macet lah segala macam, ya mudah-mudahan itu membantu mereka supaya nggak terbawa stresnya gitu. Ya, di bagiannya ya, siap-siap. Semuanya nih. Ya sebagai manusia sesungguhnya gitu. Kita tahunya kan gitu. Di dunia itu kita cuma bisa berbuat segala macam kan. Ya bicara dia jadi apa atau apa itu udah ada garisannya gitu. Kalau kayak gue pribadi ya tetap ngelakuin itu ya senang-senang aja lah. Karena emang ini bagian hidup kita itu aja. Yang namanya manusia pasti kan punya hasrat tersendiri terhadap dunia ya kan, banyak keinginan gitu ya. Ada satu masa, ada satu sisi kan dikala kita dalam keadaan sempit dunia, dalam keadaan kita bingung, pasti kita mengadu cuma kepada satu apa yang kita punya, yaitu keyakinan kita dan keimanan kita. Ya selain sebagai kita piling boy, ada kesibukan yang lebih kepada sifatnya yang mungkin bisa dikatakan itu ibadah, bisa dikatakan itu pelipur lara, bisa juga kan. Kita punya namanya saung ilmu, gitu yang berkegiatan di khusus lapak pemulung, yang ditujukan khusus buat anak-anak pemulung, baik yang putus sekolah atau masih lanjut, dengan tujuan supaya si anak merasakan pendidikan. Di sini juga kan banyak loh seperti anak-anak cita-cita mau jadi apa ya kan, mau bagaimana. Nah dari situ kita cuma berusaha menjalani, menjembatani supaya mereka mencapai mimpinya. Nah bagaimana caranya itu kan nanti gimana kita berusaha dan Allah berkehendak, udah itu. Kan? Mendulang ayo. Itu kebetulan juga gue
bukan dari pendidikan yang wah cuma ala kadarnya, tapi sekitar tahun 99 itu kan lapak pemulung itu image-nya, anggapannya kan seram segala macam. Nah dengan gue berbuat begitu mudah-mudahan hal itu nggak lagi menyangkut di mereka. Ya insya Allah itu merubah segala. Dari perjalanan ini semua, kita punya satu siswi bernama Hani yang memang benar-benar dari saat Saung berdiri sampai sekarang tetap berkegiatan belajar mengajar, tetap fokus mengejar mimpinya. Ya alhamdulillah, ini satu contoh, satu bukti bahwasanya apa yang kita lakukan nggak sia-sia. Ya, nama saya Hani, saya tinggal di Lapak Pemulung dan saya sudah mengikuti kegiatan Saung Ilmu dari sejak awal sampai sekarang. Kalau kita bicara kakak pengajar, kita melakukan seleksi segala macam. Itu kita ada dari 2011 sampai sekarang itu ada 7 orang. Khusus memang benar-benar murni guru saung yang mengajarkan semua materi. Ya. Nah, jadi Nabi tiba-tiba maju ke depan dari dalam, dia bawa sendal ke dalam, sholat 2 rakaat. Cuma seiring jalan kan, kita membuka diri dari 2015 sampai sekarang banyak. Ya itu dengan syarat yang sering gue bilang gitu, capek-capek banget lah. Kita nggak ada biaya segala macam gitu. Pokoknya gratis, tapi kita menuntut mereka harus berkeringat, gitu, ngebantu itu aja. Bagaimanapun kan kita di dunia tetap berusaha segala macam, bertindak. Tapi kan kita tetap harus punya rasa syukur, salah satunya ialah kita memenuhi semua kewajiban sunnahnya. Insya Allah kita bisa ngelakuin itu semua ya kan. Yang namanya manusia pasti kan punya hasrat tersendiri terhadap dunia ya kan, banyak keinginan gitu ya. Ada satu masa, ada satu sisi kan dikala kita dalam keadaan sempit dunia, dalam keadaan kita bingung, pasti kita mengadu cuma kepada satu apa yang kita punya, yaitu keyakinan kita dan keimanan kita. Semua yang kita lakukan minimal membuat kita sendiri merasa kita itu emang sebenarnya semua manusia utuh. Kadang kan kita ada kata apa? Ketakutan dan kata, wah gue punya bos, seolah-olah kita merasa rendah. Padahal enggak, sebenarnya enggak gitu. Ya kita percaya, gitu. Semua manusia udah ada garis hidupnya, arahnya, gitu. Dan segala sesuatunya ya kita lah yang bisa merubahnya. Seenggaknya ya cuma bisa berdoa kepada yang kuasa, insya Allah gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nggak sia-sia itu. Ini ada sedikit rezeki, mungkin bisa dibuka. Alhamdulillah. Ya Mang, kita buka ya Mang. Mamang mau Mamang. Nih Mamang megang amplopnya dulu. Iya, buka. Buka. Ya, silakan dibaca. Selamat Anda terpilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han, gimana kabar Han? Iya. Sehat. Ntar kalau bisa kita kumpul ya, belajar. Iya, Ya nunggu Bang Ating pulang kerja dulu ya. Iya. Ngomong-ngomong, Hani kan persiapan ujian ya. Ya, ini
sekalian ada yang mau ditanyain soal pelajaran. Bicara tentang Hani, dia salah satu siswi yang memang dengan tekadnya belajar mencapai semua cita-citanya. Ya, dan kalau itu kan Hani biasanya kan sama Kak Latif di ininya tryoutnya. Nanti Bang Ating coba ngobrol dulu ya sama Kak Latifnya ya. Gimana ininya, kendalanya di mana dan segala macamnya gitu ya. Kebetulan ini kan Hani, ya otomatis secara nggak langsung juga kan gue penasaran juga ada apa sebenarnya ya. Ya mungkin setelah pulang gue sempat-sempetin mampir ke Saung lah untuk memastikan ada apa sebenarnya, terus tentang apa yang dibicarakan, materi pelajaran atau apalah gitu. Buat sekarang ini mau coba ujian paket C dan insya Allah bulan April ini mau ujian. Dulu sejak lulus SD sebelumnya nggak pernah kebayang bakalan sekolah lanjut lagi. Soalnya kan juga ingat juga, orang tua juga nggak punya biaya. Terus habis itu ya ini juga nggak bisa maksain kehendak kan. Ya udah jadi ini kerja. Gak selang berapa tahun itu Pak Sating ngajakin sekolah paket kayak gitu. Mungkin apa ini jawaban Ani selama ini keinginan Ani yang kependem mungkin baru terwujud sekarang. Jadi Ani ikut sekolah paket. Ya alhamdulillah orang tua juga ngedukung. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Tetap semangat? Salim dulu. Biasain salim, biasain. Gimana kabar? Siap, mantap. Mantap ya? Ini Mamang. Weh, Mamang mau nyanyi? Ya sesampai di sana biasa ada kegiatan belajar mengajarnya, melihat banyak anak-anak, ya gue datang ke situ ya membantu lah gitu, ya kan kebetulan kan ada Kak Latif. Ayo mau baca pantun. Diri, Sini. Sini maju di depan. Ayo. Perkenalkan namanya ya. Saya Siti kelas 6. Saya mau Saya mau baca pantun. dan dipanggil sendiri. Rajin semoga pada mimpi jika rindu datang kembali kata saung saya. Jangan dulu, Jan. Terima kasih. Melihat anak-anak, rame, ya kan, ceria segala macam, ya secara otomatis kan kita ngerasa, kita butuh nih hiburan juga, ya kan, kita butuh juga kesenangan kita juga. Ya, Mamang mau ngapain, Mamang? Siapa yang bisa nyanyi? Ayo, Mamang. Ayo, Mamang. Ayo, Mamang. Lagu apa, Balonku? Ayo, Mama. Ayo, bangun. Ayo nyanyi. Ayo, tadi ditemenin ya nyanyinya ya. Mamang. Berdua. Tuh, tepuk tangan. Sini. Ayo. Namanya siapa? Bagas. Bagas ini namanya siapa? Zahra, namanya Bagas sama Zahra. Mau ngapain? Nyanyi Lagu apa? Ayo coba. Satu. Ayo sambil tepuk tangan. 2, 3. Masih semangat kan? Wih. Ya, tetap semangat ya. Biar bisa mengejar mimpinya. Buat Hani nih, yang insya Allah ya Kak Latif Ya. akan selangkah menuju mimpinya. Widih. Tepuk tangan dong. Widih. Ketika Mbak Sating lagi sibuk, di sini Ani sama Kak Latif mulai memainkan skenario. Mbak Sating, boleh minta tolong? Iya, Bang Ating boleh minta tolong nggak? Sini deh sebentar. Sebentar ya. Iya, bentar. Mau nanya soal pelajaran. Kak Latif katanya nggak bisa. Terus? Ani minta tolong ajarin halaman 15. Halaman 15 kita ajarin. Nah, tuh halaman 15 tuh. Ada pelajaran. Apa ini? Ya, dibuka. Iya. Itu pelajaran Hani. Baca keras-keras banget. Widih.
Bapak Erwin Saleh, Anda terpilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Ini benar serius. Serius. Beneran. Beneran ya? Beneran. Serius? Ini juga mau bilang makasih banget Bang Salatin atas upayanya selama ini udah ngebantuin Ani sekolah lagi di Saung. Amin amin alhamdulillah. Selamat malam. Halo adik-adik. Bang Sating. Nah, ini gimana ini? Iya. Sini sayang. Saya Maharani dari Net TV. Kami di sini berniat membagikan rezeki untuk Bang Sating gitu ya. Karena kan memang Bang Sating sangat berjasa sekali buat Hani dan juga buat teman-teman semuanya di sini gitu. Ini ada sedikit rezeki mungkin bisa dibuka. Alhamdulillah. Ya Mang, kita buka ya Mang. Mamang mau Mamang. Si Mamang megang amplopnya dulu. Iya, dibuka. Buka. Ya, silakan dibaca. Selamat Anda terpilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Iya. Sendiri makannya. Kan belum dimakan. Lihat dulu, kita lagi baca dulu. Apa bacaannya coba? Gua juga nggak tahu. Aduh. Kornis apa sih namanya? Ya udahlah begitulah ya. Krisan. Apa itu? Gua diterangin malah puyeng. Alhamdulillah akhirnya bisa berangkat umroh juga. Alhamdulillah pula saya jadi seorang imam bagi keluarga kecil saya. Aduh deh, kayaknya di ketinggalan deh. Apa lagi tuh? Oh, cari dulu. Lama amat. Nih, obat kangen kita lupa lagi. Ya Allah. Emang di sana kagak ada warkop. Lu sayangnya kelewatan, Neng. Ya Allah, segala ginian lu kasih gua. Kompor juga sekalian. Ntar gua masaknya gimana? Iya, gua jemur gitu. Kalau ini mah percaya itu. Makasih ya, Neng. Elah, jadi makin demen aja aku. Alhamdulillah. Abang cari plastik aja ya, tentreng. Keberangkatan umroh ini kan berkat doa dari orang tua juga, tapi orang tua dipanggil lebih dulu sama yang kuasa. Itu sering nemenin malam bercerita tentang hal ini gitu, umrah, dan merasa ada kebanggaan buat dia tersendiri karena saya bisa berangkat. Ya mudah-mudahan dengan keberangkatan ini menjadikan beliau ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di jananya. Alhamdulillah, akhirnya malam ini kita manasik. Insya Allah besok kita berangkat umroh. Umroh haji kecil merupakan perjalanan komitmen, sumpah taklid, janjimu kepada Allah. Tapi di situ ada sebuah kerinduan.
Karena usia kita ini tidak ada yang tahu, betul? Dengan ihrammu, kau bersujud, kau mengesahkan hanya satu Tuhan. Kegiatan manasik ini bikin kita semakin bergairah untuk segera berangkat ya, karena gimana sih kita rasanya dipanggil sang kekasih gitu. Jadi pokoknya pengen buru-buru aja ke sana gitu. Jadi penuh ketidaksabaran aja gitu. Spesial buat Bapak Ibu sekalian 8 dari jemaah umroh yang hadir malam hari ini. Kami dari BNI Syariah akan memberikan uang saku bagi Bapak Ibu sekalian. Totalnya adalah sebanyak masing-masing orang 2 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama kita buat berangkat kan, seenggaknya kita berpikir, aduh nggak ada ongkos segala, tapi alhamdulillah banget gitu ya. Ada kabar gembira, alhamdulillah gitu. Kemana nih? Kali ini kita jalan, kita nggak usah naik bus. Ya? Jalan apa mau lihat-lihat? Kita lihat aja. Ini udah kayak pasar Tanah Abang ini. Pasar. Nah iya. Lihat-lihat Tapi kali nggak ada kalau emperan gitu kan? kalau kita akhirnya kita ketemu yang punya hajat ngajak kita kemarin nih umroh nih, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Aduh. Kali kalau kita sapa tegur kita ditraktir. Sendiri makannya. Kan belum dimakan. Lihat dulu, kita lagi baca dulu. Apa bacaan nih coba? Gua juga nggak tahu. Ustaz, apa nih? Artinya? Beruntu. Pronto. Apa nih tuh? Pronto itu sejenis Roti. apa sih kalau ini? Kor apa? Korma. Bukan. Madu. Kornis apa sih namanya? Ya udah begitulah ya. Perisan. Apa itu? Gua diterangin malah puyuh. Simpelnya aja Pak Ustaz. Simpang ya roti selai lah. Roti selai. Ustaz, pamit ya. Mau kemana? Kita mau jalan. Katanya mau minum ini dulu. Kita di hotel kali. Kalau Oke, nggak siap. kalau ketemu bangku ya Pak Ustaz. Ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, itu kebabnya ada 6. Kacau lu Bang. Tadi gua pikir kok nggak ditanya-tanya. Gua mau udah girang aja. Tadi bisa nambah. Ya, 4 ya. Berarti ini satu lagi nih. Iya. Nah itu maksudnya. Ustaz. Tadi saya mau mangga. Oh, mangga. Yang pesen jambu siapa? Nggak ada. Oleh, maka hadiah aja. Berapa itu? 1 rial, 1 rial. Cek ini. Ini kayu nih, geleng, bagus, murah-murah, oleh-oleh. Bayarin dulu. Nggak bawa dulu. Udah apa lu, makan aja dulu, makan. Nih. Jangan ngerekam mulu tuh, dah ya. Sip. Nah, bener, mantap.